Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azanallahu wa iyakum. Adik-adik semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakit tersebut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi melaksanakan KBM kita. Kemudian selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwasanya beliau memperjuangkan agama Islam dengan jiwa raga beliau sampai rela dengan jiwa raga beliau. Dan semoga bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Adik-adik, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemarin kita sudah membahas tentang dakwah secara terang-terangan atau jahriyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama kurang lebih dari 3 tahun secara diam-diam. Dan beliau mulai dari orang-orang terdekat beliau, dakwah secara diam-diam. Jadi beliau mulai dari orang terdekat beliau sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan, sebagaimana yang Ustaz suruh hafalkan tugasnya, yaitu hafal surat Asy-Syu'ara ayat 24 Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan juga Allah memerintahkan untuk dakwah terang-terangan kepada kerabat dulu, yang terdekat dulu, orang-orang yang terdekat beliau. Lalu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim hadir juga dalam pertemuan itu. Beberapa orang dari Bani Muthalib bin Abdul Manaf, jumlah mereka seluruhnya sekitar 45 orang. Sebelum Rasulullah SAW menyampaikan atau berbicara dakwah kepada mereka, Abu Lahab, yaitu salah satu seorang paman Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita sudah ketahui atau Ustaz sampaikan kemarin, mendahului Rasulullah. Sebelum Rasulullah berbicara, maka pamannya berbicara terlebih dahulu dengan melontarkan ancaman kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pun diam dan tidak mengutarakan sepatah kata apapun dalam pertemuan itu. Kemudian Rasulullah SAW mengundang mereka untuk kedua kalinya dan menyampaikan dakwah. Demi Allah, kata Rasulullah, yang tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian secara khusus maupun kepada manusia secara umum, kata Rasulullah SAW. Setelah mendengar perkataan Rasulullah, paman beliau Abu Thalib berjaga
berjanji untuk menjaga Rasulullah, melindungi Rasulullah dan membela Rasulullah SAW meskipun dia sendiri belum beriman kepada Rasulullah dan meninggalkan agama bapaknya yaitu Abdul Muthalib. Sikapnya yang membela Nabi berbeda sekali dengan sikap pamannya yang yaitu Abu Lahab yang senantiasa menentang Rasulullah dan memusuhi Rasulullah SAW. Dari awal pertama saja sudah mengancam Rasulullah. Kemudian juga puncak dakwah jahriyah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Hijr ayat 94, fa'asda' bima tu'baru wa a'rid 'anil musyrikin. Kata Allah, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Ayat ini merupakan puncak perintah dakwah jahriyah atau secara terang-terangan. Dakwah secara jahriyah atau terang-terangan kepada khalayak ramai dan tidak sembunyi-sembunyi maupun perorangan. Setelah turunnya ayat tersebut dan janji yang diikrarkan pamannya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, pada suatu hari Rasulullah SAW naik ke bukit Sofa. Saya menyeru, yang Ustaz sudah sampaikan, wahai Bani Fir, wahai Bani Adi, yang ditujukan kepada semua suku Quraisy, hingga mereka berkumpul semua. Jika ada seorang yang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Begitu kalau zaman dahulu. Begitu pula Abu Lahab dan pemuka-pemuka suku Quraisy ikut hadir. Kemudian Rasulullah berpidato kepada mereka. Apa pendapat sudah Ustaz sampaikan yang kemarin, tinggal diulang-ulang saja videonya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun melanjutkan dakwah secara jahriyah atau terang-terangan itu selama 10 tahun di Makkah, mencontohkan cara beribadah kepada Allah di hadapan kaumnya di dalam Ka'bah pada siang hari. Kemudian juga faedah dan hikmah perintah Allah untuk mendakwahi kerabat dekat adalah, para ulama menyebutkan hikmahnya. Allah menyuruh Nabi mendakwahi kerabat dekat, di antaranya adalah yang pertama, seorang manusia secara tabiat itu lebih mencintai kerabatnya. Itu udah tabiat manusia. Jadi secara otomatis kita sudah mencintai kerabat terdekat kita, ya, siapapun itu. Jadi mereka tabiatnya lebih mencintai kerabatnya. Kemudian faedah yang kedua, umumnya karib kerabat karib kerabat lebih mudah mendengar atau mau menerima dakwah. Jadi faedah yang bisa kita ambil dari dan hikmah perintah Allah untuk mendakwahi kerabat dekat adalah, umumnya karib kerabat lebih mudah mendengar dan mau menerima dakwah kita. Adapun yang ketiga, karib kerabat memiliki hak lebih besar dibanding orang lain untuk kita dakwahi. Jadi kalau kita ingin berdakwah, maka kita mulai dari karib kerabat kita, tetangga kita, orang-orang yang terdekat terlebih dahulu, ya. Kemudian faedah yang keempat, apabila karib kerabat menerima dakwah, maka akan membuat dakwah semakin kokoh. Jadi mereka menerima dakwah kita, maka mereka akan mendukung kita. Kayak paman Rasulullah SAW, walaupun dia tidak beriman, tetapi dia menerima dakwah, yaitu Abu Thalib. Nah, beliau loyal kepada Nabi Muhammad SAW.
bahkan menjaga, melindungi dari kaum kafir Quraisy. Kita perhatikan kisah Nabi Lut ketika dimusuhi kaumnya. Qala law anna li bikum quwwatan awi ila ruknin syadid. Kata Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Nah, maksudnya di sini kalau kita kerabat kita sudah menerima dakwah kita dan mendukung dakwah kita, maka semakin kokoh dakwah tersebut.